Satu persembahan pujian dari kelompok musik kreatif remaja, kiranya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kita yang mendengarkan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk pelayanan firman di sore hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami membutuhkan firman Tuhan di dalam kami menapaki hari-hari kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyediakan hati dan waktu untuk kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi kami juga sadari ya Bapa bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami seringkali melakukan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohonkan biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus turun dan diam di antara kami, supaya kami mampu untuk mengerti, kami mampu untuk memahami firman Tuhan yang sebentar akan kami baca, kami dengar dan kami renungkan bersama. Sehingga sepulangnya kami nanti dari tempat ini, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati pula hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan kiranya mengkuduskan lidah dan bibirnya sehingga hanya firman-Mu saja yang boleh tersampaikan melaluinya. Terima kasih Bapa dalam surga, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari 2 Samuel 7 ayat pertama sampai 14. 2 Samuel 7 ayat pertama sampai 14. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu, juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan
keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Demikianlah firman Allah. Syukur pada Allah. Setiaku bagi dia selama-lamanya, dan perjanjianku teguh baginya. Aku telah mendapat Daud hamba aku, ku telah mengurapinya dengan minyak kudusku, maka tanganku pun tetap dengan dia, bahkan lenganku pun meneguhkan dia. Musuh tak akan menyergapnya, orang curang akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawan-lawannya dari hadapannya. Orang yang membencinya akan kubunuh. Aku akan memelihara kasih setiaku baginya selama-lamanya, dan perjanjianku teguh baginya. Kesetiaan dan kasihku menyertai dia, oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Bukan buat tangannya menguasai laut, tangan kanannya kuasai sungai-sungai. Dia pun kan berseru padaku, Kau Bapa, gunung batu keselamatanmu. Ku angkat dia jadi anak sulung, dia akan jadi Kau yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku baginya selama-lamanya, dan perjanjianku teguh baginya. Jika anak-anaknya tinggalkan Tauratku, dan mereka tak hidup menuruti hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang
Bacaan kedua dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, ucapan ini diucapkan oleh saudara-saudara kita yang muslim yang kemarin baru saja mereka merayakan hari kemenangan mereka setelah sebulan lamanya mereka berpuasa. 2 hari kemarin cukup banyak SMS, cukup banyak juga pesan dari media sosial yang saya coba kirimkan ke saudara-saudara muslim yang merayakan. Dan kemudian mereka membalasnya dengan terima kasih.
Hanya saja tradisi mengirimkan ucapan selamat ini beberapa tahun yang lalu sempat terputus. Kenapa? Karena banyak dari antara kita warga gereja yang berhenti mengucapkan selamat Idul Fitri kepada saudara-saudara yang muslim, karena ternyata saudara yang muslim tidak lagi mengirimkan ucapan selamat Natal pada kita. Pada waktu itu beberapa tahun yang lalu muncul larangan bahwa haram katanya hukumnya untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Lalu hal ini kemudian ya dibalas juga oleh warga gereja. Oh, kalau kalian gak mau kirimkan selamat Natal kepada kami, maka kami juga tidak akan mengirimkan selamat Idul Fitri kepada kalian. Kalau kamu mau sombong, saya juga sombong. Tapi saya merasakan betapa Idul Fitri kali ini sungguh berbeda dari beberapa tahun lalu ketika larangan-larangan ini masih hot-hotnya muncul. Lalu kemudian masih dalam rangka hari raya, adakah di antara kita yang ikut mudik kemarin? Atau adakah di antara kita yang memanfaatkan waktu libur yang cukup panjang itu dengan pergi berlibur sekeluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah kita? Adakah di antara kita? Nah, biasanya kalau kita pergi liburan ya, sebelum meninggalkan rumah kita tentu ingat himbauan-himbauan dari pihak keamanan di sekitar rumah kita untuk mengunci dengan benar setiap pintu yang ada. Supaya kenapa? Supaya ketika kita pergi, rumah kita tetap aman. Kita kunci rapat-rapat semua pintu dan pagar. Memang angka kriminalitas menjelang hari raya biasanya cukup meningkat. Lebaran tahun lalu hal ini terjadi kepada tetangga saya. Tetangga sebelah rumah saya pergi pulang kampung untuk merayakan hari raya bersama keluarganya. Sekeluarga mereka pergi. Lalu sekembalinya mereka dari kampungnya, mereka menemukan bahwa rumah mereka sudah dibobol orang. Ada pencuri masuk ketika mereka pergi dan mengambil beberapa barang berharga. Lalu pasca kejadian itu, langsung mereka berbenah diri. Mereka langsung membuat pagar yang jauh lebih tinggi daripada pagar yang sudah ada. Pagar sebelumnya cuma 1,5 meter, lalu kemudian mereka naikin lagi pagarnya menjadi 2 meter lebih. Sehingga sangat tinggi dan sepertinya tidak mungkin untuk dipanjat oleh orang dari luar. Di bagian atasnya mereka taruh kawat berduri, sehingga memang benar-benar tidak mungkin ada orang yang mau melompati pagar itu. Tetangga saya yang kemalingan, keluarga saya mendengar ceritanya, keluarga saya juga ikut berbenah. Jadi kami juga karena keluarga yang di sebelah itu sudah naikin pagarnya, maka keluarga kami juga, rumah kami itu ditinggiin. Ya, pagarnya jadi dinaikin, terus juga kunci gemboknya, gembok dari pagar itu diganti dari yang tadinya cuma kecil jadi yang lebih besar gitu kan, yang kuncinya juga menggunakan teknologi yang lebih baru. Supaya kenapa? Supaya aman. Jangan sampai tetangga sebelah aman, tapi kita tidak aman. Kita terus meningkatkan keamanan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di tetangga saya. Nah, tetangga saya dan juga keluarga saya ini kemudian membangun tembok yang lebih tinggi, pagar yang lebih tinggi dari dunia luar. Nah, saudara-saudara, membangun tembok, membangun pagar adalah tabiat dasar dari manusia. Manusia ternyata senang untuk hidup terpisah antara dirinya dengan orang lain. Kita bisa melihat bahwa manusia membangun rumah lengkap dengan pagarnya ya. Apalagi di masa sekarang tuh pagar tinggi-tinggi banget. Ada rumah yang memiliki pagar yang sangat kokoh, sangat rapat, sangat tinggi sehingga mustahil rasanya bagi orang lain yang berada di luar rumah untuk melihat dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah. Pokoknya manusia sekarang dia mau supaya kehidupannya di dalam rumah tidak diketahui oleh orang lain yang ada di luar rumah. Makanya ia membangun tembok yang begitu tinggi. Dan juga sebaliknya, membangun tembok yang tinggi, membangun pagar yang tinggi, artinya ia pun menjadi tidak peduli terhadap apa yang terjadi di luar rumahnya. Dan untung saja, puji Tuhan,
tembok gereja kita nggak begitu tinggi ya. Bahkan tidak ada suatu apapun yang menghalangi pagar itu, pagar maksud saya, pagar di luar, sehingga orang dari luar tuh bisa dengan mudahnya melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam jemaat kita, apa yang terjadi di dalam lingkungan gereja. Di luar negeri katanya orang bikin rumah nggak pakai tembok, nggak pakai pagar, ya. Lalu bukan berarti mereka yang tidak pakai pagar itu hidupnya sudah saling melihat, saling memperhatikan. Ternyata mereka nggak pakai pagar, tapi hidup mereka membangun pagar sendiri di antara mereka. Mereka saling tidak mau tahu. Itu yang katanya terjadi di Eropa. Beberapa teman saya yang sempat merasakan tinggal di Eropa berkata demikian, bahwa tetangga yang sebelah itu tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah saya. Kenapa? Karena memang kami tidak saling berkomunikasi, kami juga tidak saling peduli. Padahal tidak ada pagar yang memisahkan rumah kami. Nah, saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22, Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat Efesus tentang tembok yang mereka bangun di dalam jemaat. Tembok yang mereka bangun antara dua kelompok di dalam jemaat. Kelompok yang satu yaitu kelompok orang Yahudi yang merasa diri mereka layak menerima keselamatan dari Allah. Mereka bersunat. Mereka menganggap keselamatan adalah milik mereka satu-satunya. Pokoknya di luar dari Yahudi tidak ada berkat Allah, tidak ada keselamatan. Itu kelompok yang satu. Lalu kemudian ada kelompok yang satunya lagi yang juga cukup besar di jemaat Efesus adalah kelompok non-Yahudi yang tidak menjadikan hukum Taurat sebagai hukum yang terutama yang mengikat keselamatan mereka. Orang Yahudi kita tahu bersama mereka sangat memegang teguh tradisi dan adat istiadat mereka. Termasuk di dalamnya adalah tentang sunat. Semua laki-laki Yahudi harus bersunat. Nah, sayangnya ketika orang-orang Yahudi ini kemudian percaya kepada Kristus, tradisi itu masih tetap dipegang teguh. Bahkan itu melampaui iman mereka kepada Kristus. Tradisi bersunat. Mereka menganggap ada perbedaan status antara orang Kristen Yahudi yang bersunat dengan orang Kristen Yahudi non-Yahudi yang tidak bersunat. Perbedaan antara orang yang bersunat dan tidak bersunat ini kemudian sempat memanas di dalam jemaat Efesus. Sebab ada orang-orang yang mengajarkan bahwa jikalau orang tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, maka mereka tidak dapat diselamatkan. Kita baca bersama dalam Kisah Para Rasul pasal 15, kemudian Rasul Paulus dan juga Barnabas pada saat itu mereka melawan keras pendapat ini. Mereka kemudian pergi ke Yerusalem, mereka kemudian melakukan yang namanya sidang para rasul, membahasnya dengan rasul-rasul yang lainnya dan penatua-penatua yang ada. Lalu kemudian sidang itu, pertemuan para rasul itu menghasilkan bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang disunat dan yang tidak disunat. Sebab kenapa? Sebab keselamatan hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena sunat atau karena tidak disunat, bukan karena Yahudi atau non-Yahudi. Kristus datang, Kristus menghancurkan tembok yang memisahkan umat non-Yahudi dari keselamatan mereka. Umat non-Yahudi juga sekarang telah menerima keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Sekarang semua orang sama di hadapan Tuhan. Dan Kristus telah mendamaikan segala perbedaan dan mereka semua termasuk kita saat ini telah menjadi anggota kerajaan Allah. Kita semua tentu pernah mendengar kisah tentang suatu tembok yang sangat terkenal ya, tembok Berlin. Tembok di kota Berlin yang dulunya memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur. Tembok ini dibangun sekitar tahun 1961 oleh Republik Demokrat Jerman atau Jerman Timur, dan mereka membangun tembok ini semata-mata untuk melindungi para warganya dari elemen-elemen fasis
yang dapat memicu gerakan-gerakan besar sehingga pemerintah Jerman Timur bisa mengokohkan pemerintahan komunis di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, meski begitu dalam prakteknya ternyata tembok ini kemudian digunakan untuk mencegah semakin banyaknya orang-orang dari Berlin sebelah timur itu masuk ke wilayah Berlin Barat. Karena kenapa? Karena pada waktu itu Berlin sebelah barat sudah mulai dimasuki oleh paham demokrasi dan mengalami kemajuan yang pesat dari segi budaya mereka. Kemudian orang-orang yang berada di Jerman Barat, mereka cuma bisa ngintip, mereka cuma bisa melongo dan melihat kerabat mereka yang kok kayaknya tertinggal. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang berada di Jerman Timur hanya bisa mengagumi pertumbuhan yang terjadi di Jerman Barat hanya dengan mengintip via tembok itu. Mereka berkomunikasi antar tembok. Mereka berkomunikasi melewati tembok yang tinggi. Orang-orang di Jerman Timur kemudian pada akhirnya mereka iri. Wah, kok di sebelah sana sudah ada Coca-Cola, ya. Di sebelah sini kita cuma minum air putih. Kok di sebelah sana sudah ada pakaian-pakaian yang bagus, sudah ada merek-merek yang oke, sementara di sebelah sini tidak ada. Lalu kemudian hal ini yang memicu orang-orang Jerman Timur untuk berusaha menyeberang, ya. Mereka berusaha menyeberang tembok Berlin ini, lalu tidak sedikit orang juga yang menjadi korban hanya demi menyeberang tembok ini. Mereka ingin merasakan kehidupan yang lebih maju. Lalu kemudian sekitar tahun 1990, setelah Jerman Timur dan pemerintahan komunis jatuh, maka tembok Berlin ini dihancurkan. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus datang ke dalam dunia. Kristus datang untuk menghancurkan tembok-tembok pemisah antara kita dengan orang yang berbeda, antara kelompok kita dengan kelompok yang berbeda dari kita. Akan tetapi sayangnya kita dan juga gereja, kita justru membangun tembok-tembok itu. Kita memisahkan diri dari sesama dan membuka diri hanya kepada orang-orang yang katakanlah segolongan, katakanlah sederajat dengan kita, katakanlah orang-orang yang asik dengan kita, katakanlah orang-orang yang baik terhadap kita. Hanya kepada mereka kita membuka diri. Di luar itu, nanti dulu deh, enggak dulu deh. Padahal Kristus datang untuk semua orang. Tetapi gereja justru membeda-bedakannya. Dalam hal pelayanan kita di tengah-tengah jemaat, benarkah bahwa pelayanan kita itu adalah pelayanan yang holistik, yang melayani semua orang? Atau jangan-jangan kita memilih-milih pelayanan. Kita memilih kepada siapa pelayanan dilakukan. Jangan-jangan kita hanya berpikir bahwa yang kita layani lah ya orang-orang yang sekiranya mampu. Orang yang kurang begitu mampu ya tidak usah dilayani. Sudahkah kita ada untuk semua orang? Sudahkah kita melayani semua jemaat dengan baik tanpa membeda-bedakan golongannya, tanpa membedakan suku, agama, ras, penghasilannya, dan hal-hal lain yang membedakan kita bersama. Karena kenapa? Karena di dalam Kristus kita yakin dan percaya bahwa tidak ada lagi tembok pembatas. Entah itu suku, entah itu ras, entah itu golongan, atau bahkan juga tidak ada lagi perbedaan ketika kita memandang orang yang beragama lain. 2 hari yang lalu terjadi kasus di Papua. Kalau Bapak Ibu mengikuti berita, kasus di daerah Tolikara. Ini lagi hot-hotnya sekarang, bahkan sudah sampai di sosial media. Entah apa teman-teman remaja juga mengikuti kasus ini, kasus Tolikara. Ada konflik masyarakat di sana terjadi 2 hari yang lalu. Dan konflik dan pertikaian ini disinyalir dugaannya diawali bahwa ada satu sinode namanya Gereja Injili di Indonesia, GIDI. Mereka mengeluarkan himbauan kepada umat muslim setempat untuk melakukan sholat id di dalam masjid aja, gak usah di luar masjid.
Dan kalau bisa sholat Id-nya tidak menggunakan pengeras suara. Jadi agak tenang, agak hening gitu ya. Kenapa mereka keluarkan himbauan itu? Karena di Tolikara sedang ada kegiatan yang dilakukan oleh mereka. Ada kebaktian pembangunan rohani dan seminar yang katanya sifatnya internasional gitu ya. Jadi mengundang pihak-pihak dari luar negeri, diadakan di Tolikara. Lalu pihak gereja tidak mau acara mereka terganggu oleh kerasnya sholawat dari rekan-rekan kita pada saat melakukan sholat Id. Lalu kemudian ini meruncing dan akhirnya terjadi konflik. Ada satu masjid yang terbakar, beberapa orang bahkan terbunuh. Nah, hal-hal ini perlu kita luruskan. Kita juga kalau dengar berita ya, jangan hanya dengar dari satu sumber, apalagi berita yang sifatnya sensitif seperti ini. Kita juga harus dengar dari kiri, dari kanan ya, tanya ke orang lain yang sekiranya lebih tahu dari kita atau mendengarkan berita ini. Kita juga harus cek atas dan bawah, kiri kanan, depan belakang, benar enggak? Karena kenapa? Karena berita ini sekarang menjadi satu isu yang memprovokasi umat. Di media sosial, berita yang ada di media sosial itu di bawahnya kan selalu ada tempat untuk memberi komentar. Dan komentarnya sudah mulai komentar yang pedas. Bahkan ada komentar-komentar di situ untuk kita memulai perang antar agama. Terjadi konflik. Lalu kemudian ada lagi kasus. Beberapa gereja saat ini mendukung untuk adanya peraturan daerah yang mengatur bahwa satu daerah harus menjadi daerah Injil. Nah, terutama di daerah Indonesia Timur ya. Kalau di Aceh kita mendengar dan tahu bersama mereka menggunakan syariah Islam sebagai landasan bagi peraturan daerah mereka. Nah, di daerah Indonesia Timur sana yang mayoritasnya beragama Kristen, mau dibuat syariah Injil. Syariah tapi dasarnya adalah Injil. Artinya satu daerah harus dijalankan berdasarkan aturan-aturan firman Tuhan. Di Papua sana ada satu kota yang namanya Kota Manokwari, yang kemudian dibaptis menjadi kota Injil. Berarti kota itu dijalankan, roda pemerintahannya berjalan, aturan-aturannya dibuat harus sesuai dengan Injil. Nah, sayang sekali dasar dari hal ini, syariah Injil ini kok sepertinya adalah satu upaya balas dendam yang dilakukan oleh umat Kristen yang adalah kelompok minoritas di tempat lain. Di Jakarta kita minoritas, di Sumatera kita minoritas, di Jawa bagian lain kita juga minoritas. Dan kemudian menjadi mayoritas di tempat lain. Di Papua orang Kristen itu mayoritas, di Maluku juga orang Kristen menjadi mayoritas kecuali di Maluku Utara sana. Nah, di tempat di mana orang Kristen menjadi mayoritas, mau dibuat aturan-aturan untuk meng-counter upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di tempat lainnya. Ketika umat Kristen yang ada di daerah lain ditekan, maka umat Kristen yang ada di tempat lain yang menjadi mayoritas harus menekan. Sepertinya ada upaya balas dendam dari syariah Injil ini. Dan sayangnya juga beberapa gereja bahkan amat sangat mendukung hal ini. Beberapa gereja pun bahkan menggunakan kekuasaannya untuk membela Tuhan, untuk menjadi laskar Kristus. Nah, pertanyaan bagi kita bersama, apakah memang benar Tuhan itu perlu untuk dibela oleh kita? Tuhan itu tidak perlu dibela, dan Tuhan tidak mungkin dibela oleh manusia. Siapakah kita manusia yang bisa membela Dia yang adalah pembela seluruh umat manusia? Kita bahkan kadang mengatasnamakan Tuhan untuk menilai kelompok lain yang berbeda dari kita. Dan sering kali tanpa kita sadari, kita memberi satu stempel, jepret, sesat kepada orang lain yang berbeda. Kita menganggap saudara-saudara kita dari gereja lain yang sepertinya punya corak ibadah yang berbeda dari corak ibadahnya GKI, kita langsung cap mereka sebagai orang-orang yang sesat. Atau bahkan mungkin kita menganggap pendeta lain
yang memimpin kebaktian dengan cara yang berbeda dari yang biasa dilakukan oleh pendeta GKI itu sebagai nabi palsu. Padahal Tuhan sendiri yang menentukan. Tuhan sendiri yang menentukan siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Tuhan sendiri yang menentukan kepada siapa Ia berkenan, bukan manusia yang menentukan. Di dalam 2 Samuel 7 bacaan kita tadi ayat pertama sampai ayat 14, di situ dikisahkan tentang Daud yang ingin membangun rumah bagi Tuhan. Daud tengah berada di posisi puncak dia sebagai seorang raja. Dia sudah memenangkan banyak sekali perang, bahkan wilayah kekuasaan dari kerajaan yang dipimpinnya itu sudah sangat besar. Dia punya banyak sekali sumber daya, dia sangat kaya. Dia bisa saja mengerahkan beratus ribu manusia untuk membangun rumah Allah dalam sekejap. Dia bisa dan dia mampu. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia mengutarakan niat itu, Tuhan berkata, enggak Daud, enggak. Kamu memang saya pilih, kamu memang saya jadikan raja bagi umatku, tapi bukan kamu yang membangun rumah bagiku. Umat Israel mungkin berkata, loh kok bisa? Kurang apa Daud? Daud itu kan diberkati Tuhan. Daud itu kan raja kita, raja dari umat yang telah Tuhan pilih. Kenapa tidak bisa? Karena Tuhan sendiri yang menentukan kepada siapa Ia berkenan. Ia tidak berkenan pada Daud untuk membangun rumah baginya, tapi Ia mengatakan bahwa nanti keturunanmu yang akan membangun rumah bagiku, bukan kamu. Tuhan sendiri yang menentukan pada siapa Ia berkenan. Nah jemaat Tuhan, kembali lagi dalam Kristus tidak ada tembok pembatas. Oleh karena suku, oleh karena ras, oleh karena golongan. Kita bersyukur saat ini bahwa kita menjadi bagian dari Gereja Kristen Indonesia. Di dalamnya terdapat banyak sekali kesatuan dari berbagai macam suku, dari berbagai macam ras dan berbagai macam golongan. Di GKI ada orang Jawa, ada orang Tionghoa, ada orang Batak, ada orang Sunda, ada orang Manado, ada orang Timor, ada orang Kupang, ada orang Flores, ada orang Papua, dan lain-lain. Di GKI juga ada begitu banyak profesi yang dilakoni oleh jemaat. Ada yang menjadi guru, ada juga yang menjadi dokter, ada yang menjadi dosen, ada juga yang menjadi karyawan, ada yang menjadi buruh cuci, ada yang menjadi pengacara terkenal, ada yang menjadi tukang becak, ada yang menjadi buruh pabrik. Ada bermacam-macam orang di dalam jemaat kita. Bahkan upaya penyatuan sinode-sinode wilayah GKI ini terus-menerus dilakukan ya. Di GKI terdiri dari 3 sinode wilayah, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka terus-menerus melebur, mereka terus-menerus berupaya untuk menjadi satu, walaupun upaya penyatuan itu tidak berjalan mulus, walaupun upaya penyatuan itu banyak sekali kerikil-kerikil tajamnya, tapi puji Tuhan, upaya penyatuan itu terus-menerus berlangsung dan menunjukkan kemajuan yang baik. Ini adalah satu bukti bagaimana gereja kita, Gereja Kristen Indonesia, itu mau untuk merobohkan tembok penghalang dalam gereja. Tapi jangan senang dulu, ternyata masih ada tembok-tembok penghalang lainnya yang berdiri di sekitar kita, di sekitar gereja kita. Dan tembok ini menanti untuk kita robohkan. Masih ada tembok antara kita GKI dengan gereja yang lainnya. Kita masih menganggap bahwa gereja lain itu bukan saudara kita, dan gak usah pedulikan mereka karena kita juga punya urusan kita sendiri. Bahkan kadang-kadang seperti yang dikatakan tadi, kita mensesatkan mereka. Lalu yang kedua, GKI juga punya tembok dengan umat agama lain untuk bekerja sama dalam pelayanan. Umat agama lain itu nanti dulu deh, kita utamakan dulu yang seagama. Kita utamakan dulu orang-orang gereja, kalau yang dari luar nanti dulu saja. Sepertinya kok sulit sekali untuk bekerja sama dengan mereka, nanti dulu deh. Lalu kemudian yang ketiga, kita sebagai gereja juga punya tembok dengan orang-orang
yang dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Siapa saja mereka? Mereka yang mengidap HIV/AIDS, mereka yang menjadi mantan narapidana, mereka yang menjadi pengguna narkoba, mereka yang lagi hangat dalam pembahasan saat ini, para LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Kita membangun tembok antara kita dengan mereka. Soal LGBT, jadi ada satu kuliah umum di Yogyakarta waktu itu, di puluhan mahasiswa yang kebanyakan juga mahasiswa teologi. Lalu kemudian seorang dari anggota LGBT itu, mereka mengatakan bahwa mereka sangat takut dengan gereja. Kenapa mereka takut? Karena gereja itu cuma menghakimi mereka. Kerjanya gereja ketika berhadapan dengan mereka, yang muncul adalah penghakiman sepihak dari gereja terhadap mereka. Mereka dicap sebagai orang yang sesat, orang yang najis, orang yang sangat berdosa, sehingga tidak layak bagi gereja. Ini pengakuan salah seorang dari mereka. Padahal lebih lanjut lagi, sang LGBT ini dia berkata bahwa mereka sebenarnya tidak ingin dihakimi. Mereka malah ingin didampingi dan malah ingin diterima oleh gereja. Tapi yang terjadi kan sebaliknya ya. Para lesbian, gay, biseksual, transgender itu sepertinya tidak baik berada di gereja. Saya membayangkan bagaimana ceritanya, bagaimana jalannya ibadah ketika ada 5-10 orang misalnya yang transgender datang terus duduk di bagian depan. Apakah kita menjadi jemaat yang akhirnya memilih untuk mundur ke belakang ketika kita sudah duduk di depan, sebelah kita, oh orang transgender nih, kita mundur ke belakang? Atau kita menjadi jemaat yang kasak-kusuk kemudian ketika mereka datang, gitu ya, wah ini gak benar nih, wah kacau nih ibadah nih. Wah ibadah kita bisa gak diberkati nih. Gimana nih. Punya cara gak buat ngusir mereka? Apakah kita menjadi jemaat yang seperti itu? Padahal orang-orang seperti ini, ketika kita mau bermisi untuk mereka, harus pertama kali dimulai dengan penerimaan terhadap mereka. Bagaimana mungkin kita mempunyai misi bagi mereka kalau kita tidak mau menerima mereka? Kalau kita tetap membangun tembok yang tinggi bagi mereka. Gereja-gereja di Amerika Serikat bahkan sudah melampaui itu. Mereka bahkan mengizinkan terjadinya pernikahan. Tapi kita tidak akan membahas itu karena itu masih sangat kontroversial dan itu masih dalam pembahasan. Tapi setidaknya marilah kita menerima kehadiran mereka di tengah-tengah kita, tanpa perlu kita setuju atau tidak setuju dengan mereka. Terimalah mereka juga sebagai seorang manusia, sama seperti kita melihat orang lain, sama seperti kita melihat diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah telah menghancurkan semua tembok pemisah yang ada di antara kita sebagai umat Tuhan. Tidak ada yang lebih spesial, entah karena kita penatua, entah karena kita pelayan, entah karena kita pengurus badan pelayanan, entah mungkin karena kita panitia di gereja, entah mungkin karena kita pengurus remaja, entah mungkin kita jemaat yang hanya datang beribadah. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, semuanya sama di mata Tuhan. Karena kenapa? Kita semua adalah anggota dari kerajaan Allah. Dan oleh karena itu marilah kita kemudian menjaga persekutuan kita ini dan juga diri kita sebagai bait Allah yang tanpa tembok dan yang mau saling menerima orang lain yang berbeda dari kita. Karena Kristus telah meruntuhkan tembok pemisah. Amin.
Beauty for brokenness, hope for despair. Lord, in your suffering, this is our prayer. Bread for the children, justice, joy, peace. Sunrise to sunset, your kingdom increase. Shelter for fragile lives, cures for their ills, work for the craftsmen, trade for their skills, land for the dispossessed, rights for the weak, voices to plead the cause of those who can speak. God of the poor, friend of the weak, give us compassion, we pray. Melt our cold hearts, let tears fall like rain. Come change our love from a spark to a flame. Refuge from cruel wars, heavens from fear, cities for sanctuary, freedoms to share, peace to the killing fields, scorcher to green, Christ for the bitterness, his cross for the pain. Rest for the rivers, earth, oceans and streams, plunder and poison, our future, our dreams. Lord, and our madness, carelessness, greed, make us content with the things that we need. Lighten our darkness, breathe on this flame, until your justice burns brightly again, until the nations learn of your ways, sing your salvation and bring you their praise. God of the poor, friend of the weak, give us compassion, we pray. Melt our cold hearts, let tears fall like rain. Come change our love from a spark to a flame. Beauty for brokenness, hope for despair. Lord, in your suffering, this is our prayer. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan syafaat kita pada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus telah datang dan menghancurkan segala tembok pemisah yang ada di antara kami manusia. Hendaklah kami mau saling menerima satu dengan yang lain yang berbeda dengan kami. Kami mengerti bahwa ini sangat sulit, tapi kami mau terus-menerus belajar untuk kami mau memiliki kerendahan hati dan menerima mereka yang berbeda dengan kami. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah suatu hal yang indah. Perbedaan itu adalah suatu hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa ya Bapa. Kami bersama berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup di dalam keluarga kami masing-masing. Bapa kiranya mau memberkati segala macam pergumulan kami di tengah-tengah keluarga. Biarlah kiranya keluarga kami mampu untuk melalui segala macam pergumulan itu dengan baik. Dan akhirnya keluarga kami boleh menjadi keluarga yang senantiasa memancarkan terang. Keluarga yang mau mengasihi Tuhan di dalam setiap harinya, hari kehidupannya. Kami juga mau berdoa ya Bapa bagi kami yang saat ini bergumul untuk pekerjaan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan mau menyediakan kepada kami pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kami yang saat ini memiliki pergumulan di tengah-tengah pekerjaan kami ketika kami stres, ketika kami berbeban oleh karena pekerjaan kami itu. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk kami tetap bekerja dengan baik. Karena kami yakin dan percaya pekerjaan kami ini asalnya dari Tuhan. Dan dalam pekerjaan kami, Tuhan yang kami layani. Kami berdoa ya Bapa bagi kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Kami berdoa dan meyakini bahwa pasangan hidup terbaik telah Tuhan sediakan bagi kami di waktu Tuhan sendiri. Karena itu jadikanlah kami sebagai umat-Mu yang mau bersabar, yang mau senantiasa setia untuk menunggu penggenapan janji Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa bagi kami yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit. Kami berdoa bagi kami semua yang sakit, anggota jemaat yang sakit. Biarlah kiranya Tuhan memberkati proses pengobatan dan pemulihan yang dilakukan oleh mereka semuanya. Kami berdoa bagi obat-obatan dan tenaga medis, sehingga itu boleh menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan dalam memberikan kesembuhan bagi mereka. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa ya Bapa bagi pengurus badan-badan pelayanan, bagi para panitia, bagi para penatua yang telah Tuhan pilih, panggil dan tempatkan di antara kami. Berkatilah kiranya pelayanan kami semua ya Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk kami boleh menjadi pelayan yang baik, yang mau memuliakan Tuhan. Kami tidak lagi menganggap bahwa pelayanan itu adalah untuk kepentingan diri kami sendiri, untuk memuliakan diri kami sendiri. Karena sungguh yang kami layani adalah Tuhan, pencipta kami. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa bagi program retreat jemaat yang rencananya akan dilakukan di bulan Desember nanti. Kami berdoa ya Bapa untuk semua hal yang telah direncanakan bagi retreat ini. Kami berdoa bagi dana yang dibutuhkan agar terlaksana kegiatan ini. Tuhan sendiri yang mau mencukupkan dana-dananya,
Tuhan sendiri yang mau mematangkan segala macam hal yang telah kami rumuskan bersama. Dan terlebih ya Tuhan, Tuhan sendiri yang mau memberkati, sehingga jemaat nantinya dapat mengikuti kegiatan retreat ini dengan baik. Kami berdoa ya Bapa saat ini bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin yang telah Tuhan pilih bagi kami. Tuhan kiranya mau berkati mereka, berikanlah kepada mereka kebijaksanaan, sehingga mereka mampu untuk memimpin negara kami dengan baik. Segala kebijakan yang dibuat oleh mereka adalah kebijakan yang sungguh mementingkan rakyat banyak, bukan hanya kepentingan diri mereka sendiri atau golongan mereka. Kami berdoa ya Bapa saat ini bagi saudara-saudara kami korban bencana alam. Biarlah kiranya Tuhan, kekuatan daripada Tuhan serta pengharapan dari Tuhan itu boleh tetap ada di dalam kehidupan mereka. Biarlah pasca bencana ini mereka boleh tetap melihat kehidupan mereka dengan optimisme tersendiri, dan mereka boleh kembali membangun kehidupan mereka. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau bersama-sama bersyukur dengan keluarga besar BPK Penabur ketika hari ini Tuhan boleh menyertai lembaga ini sehingga saat ini boleh berusia 65 tahun. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya lembaga ini boleh terus melakukan pelayanannya di tengah-tengah dunia pendidikan dan memajukan dunia pendidikan di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara, sehingga orang-orang boleh terdidik dengan baik dan mereka juga boleh memuji dan memuliakan Tuhan di dalam setiap apa yang mereka lakukan nantinya ketika mereka sudah selesai menempuh pendidikan di Penabur. Terima kasih Bapa dalam surga, ada begitu banyak hal yang hendak kami minta daripadamu, tapi Engkau lebih mengetahui keberadaan kami masing-masing. Inilah kami, inilah doa kami, inilah syukur kami, inilah permohonan kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami, dan doa kami ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan yang saya awali dengan satu ayat dari Ibrani 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menaikkan pujian, ya Tuhan hanya inilah. Ya Tuhan hanya inilah
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus diundang berdiri. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Mari kita menaikkan doa persembahan. Bapa yang di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada sore hari ini kami anak-anak-Mu boleh hadir di rumah Tuhan. Kami selalu yakini karena kasih setia Tuhan yang menghantar kami boleh hadir di rumah-Mu. Bapa, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa untuk karya keselamatan-Mu melalui Yesus Kristus yang telah membuka tabir sehingga yang telah meruntuhkan tembok pemisah, sehingga kami anak-anak-Mu selalu dapat datang kepadamu ya Bapa melalui doa. Terima kasih Tuhan, Juru Selamat kami yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan memberikan persembahan yang selalu kami sadari Bapalah yang terlebih dahulu memberikan kepada kami. Semua yang kami miliki bersumber daripadamu saja. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau juga mengajarkan kami, mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, agar melalui kehidupan kami ini kami boleh memuliakan nama-Mu. Bapa, berkati tangan anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat menyatakan kasih-Mu. Kami menaikkan doa persembahan ini dengan penuh syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam hidup kita hari lepas hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Bapa surgawi pemberi kurnia, puji Bapa surgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa.